Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat tips dan perawatan dari sebuah motor. Simak terus, semoga menginspirasi bagi teman-teman semuanya. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif. Oke teman, di depan saya ini ada sebuah motor karburator. Kebetulan untuk kondisinya seperti ini. Oke, maaf untuk kondisinya sangat kurang bersih sekali, dan di sini sedang mengalami masalah pada motor ini, sering mengalami masalah terutama untuk di pengapiannya. Ini businya boros sekali. Oke, untuk businya boros sekali, dan di sini sudah saya lepas dari businya, di dalam mesinnya ini sudah saya lepas. Dan untuk kondisi setelah dihidupkan, untuk kondisi di elektroda atau bagian di ujung businya sini atau bagian di dalam pembakaran mesin, untuk warnanya seperti ini. Ini businya masih barusan diganti. Oke, barusan diganti. Dan setelah dipakai, mungkin ini dipakai sekitaran seharian, warna di ujungnya sini oke mengkilap kayak berminyak, dan di sini sangat hitam sekali. Dan untuk kondisi motor ini sulit dihidupkan dan tentunya berbet-berbet. Ini menurut ownernya atau pemiliknya, ini businya atau bensinnya, BBM-nya sangat boros sekali. Jadi saat digunakan mungkin jarak sekitar 10 km atau PP 20 km ini menghabiskan BBM lebih dari 1 liter. Jadi untuk kondisi ini sangat tidak normal sekali, dan motor akan sulit dihidupkan dalam kondisi BBM yang lebih besar campuran BBM-nya dan udaranya lebih sedikit, jadi menjadi boros, dan pembakaran di dalam mesin ini juga akan tidak berfungsi atau motornya itu sulit dihidupkan, karena di sini untuk kondisi ujung businya ini basah sekali, dan saat terjadi percikan busi ini tidak mampu untuk melakukan pembakaran di dalam mesin atau tidak bisa melakukan percikan menimbulkan ledakan campuran BBM dan udara yang menghasilkan tenaga di dalam mesin saat percikan busi ini sudah mulai menyala di ujungnya sini. Jadi di sini motor ini setelah pakai kaki juga tidak bisa hidup sampai ini capek teman. Oke, dan di sini ada beberapa bagian yang sudah saya lakukan servis pada karburator. Untuk yang pertama, di sini tadi sudah saya bongkar dari karburatornya, saya buka dari mangkoknya, dan di bagian bawahnya sini ada campuran air. Mungkin karena waktu hujan, ini bisa dari tangki BBM maupun dari selang ventilasi yang ada pada selang karburator ini, bagian luar, bagian di sini. Oke, bagian sebelah sini ada selang ventilasi yang terhubung ke udara luar, tapi di sini rupanya tidak mungkin, dan biasanya ini ada mungkin resapan embun ataupun cuaca yang dingin, atau bisa masuk melalui tangki BBM. Kurang tahu saya, yang pokoknya di sini intinya ada campuran air, ada air berkarat. Ini kalau air berkarat biasanya dari tangki BBM, tetapi di sini saya lakukan beberapa pengecekan dan akhirnya ketemu untuk hasil dari masalah di motor karburator dari Supra X125 ini. Dan untuk bagian yang saya lakukan servis pada karburator ini ada beberapa di baut-baut setelan ini. Ini adalah baut setelan gas saat dinyalakan motornya, kemudian mengatur putaran mesin. Dan di sini
setelan angin-angin atau setelan untuk karburator campuran BBM dan udaranya supaya lebih stabil atau lebih campuran BBM dan udara ini supaya lebih serasi. Jadi di sini diperlukan penyetelan ulang saat dilakukan servis. Jadi motor saat dinyalakan ini supaya hasil di ujung businya sini, di elektrodanya sini benar-benar kering. Tidak berwarna merah maupun tidak berwarna hitam, karena kalau warna hitam ini biasanya BBM-nya yang banyak. Jadi di sini dilakukan penyetelan untuk kondisi motor normal. Di sini untuk motor yang seperti ini yang baru, untuk kondisi awalnya atau karburator baru ini 1,5 putaran. Dan untuk kondisi saat motor ini lama digunakan mungkin diperlukan 1 putaran lagi, jadi 2,5 putaran ke kiri. Seperti ini saya putar mentok, ke sini ke kanan. Ini saya pastikan 0, ini saya putar ringan, kemudian saya putar ke kiri 1,5, 2,5 putaran. Ini sudah cukup untuk menghasilkan campuran BBM, di mana 1 BBM berbanding 8 udara. Ini untuk campuran idealnya. Atau saat kita putar gasnya naikkan sedikit, mungkin 1/4 seperti ini, putaran gasnya akan naik sedikit, dan kita biarkan motor ini menyala sekitar 2-3 menit sampai benar-benar suhu kerja mesin ini mencapai di 80 derajat, olinya encer dan putaran mesinnya juga ringan. Di sini dinaikkan putaran gasnya, kemudian karena di sini sudah 2,5 putaran, kita putar ke kanan atau ke kiri. Di sini saya cari antara putaran mesin yang mau turun sama yang mau naik. Seperti ini. Kemudian dikurangi ke kiri 1/4. Ini untuk menghasilkan campuran BBM dan udara yang lebih bagus. Dan untuk kondisi dari warna busi ini ada mengkilap kayak berminyak. Ini karena motor ini sudah sangat banyak sekali oli yang masuk ke dalam ruang bakar, atau intinya di sini motornya ini pistonnya atau sekernya di dalam mesinnya ini, oli dari mesin di bawah ini masuk ke ruang bakar dikarenakan piston yang ada pada bloknya ini sudah longgar ataupun baret. Karena untuk sebelumnya kasus dari motor ini pernah mengalami kurang oli ataupun olinya sering habis masuk ke ruang bakar yang menyebabkan motor ini businya boros. Dan di sini ada warna kayak berminyak. Tentunya ini sudah 3 kali ganti busi. Sudah 3 kali ganti busi. Tapi setelah saya cek tadi, ini benar-benar tidak normal. Ini beberapa kilometer, ini habis 2 liter buat ke Sau Jajar Malang, sekitaran 25 km pp. Ini menghabiskan BBM yang 2 liter. Ini tidak wajar, walaupun boros tidak seperti ini. Mungkin hanya beberapa liter, mungkin cuman 1 liter, tetapi di sini 2 liter. Jadi BBM ini ada yang masuk dari ruang di setelah karburator ke mesin atau manifold isap ini, yang masuk tidak melalui dari karburator ini. Ini bisa dilakukan pengecekan dari warna businya dan konsumsi BBM-nya itu yang tidak wajar dari sebelumnya. Jadi di sini saya lakukan pengecekan, dan untuk hasil yang lebih maksimal dari percikan busi di sini saya akan coba tes, karena di sini motor tadi sulit dihidupkan, dan saya akan mengecek kondisi percikan busi yang tentunya untuk hasil yang bagus pada busi ini, karena busi ini masih baru.
Saya coba hidupkan. Dan di sini saya akan coba untuk nyalakan percikan businya. Ini kondisi baru untuk Supra X125 ini. Percikan businya masih bagus atau sudah besar dari bawaan motornya. Di sini menggunakan CDI DC atau CDI dari aki, jadi lebih stabil. Karena motor sekarang ini umumnya pakai CDI DC yang karburator yang terbaru. Oke, saya coba cek. Oke, besar sekali. Karena di sini untuk kondisinya masih baru. Oke, masih biru dan terdengar suara yang lebih keras. Saya pas dulu. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan beberapa pengecekan untuk di motor karburator ini yang menggunakan CDI DC. Dimana untuk CDI DC ini pengapiannya atau percikan businya ini tetap stabil walaupun di putaran bawah maupun atas, karena di sini disuplai oleh sebuah aki di motor, jadi menggunakan sistem pengapian DC yang berasal dari aki. Dan di sini ada kiprok atau di sini ada kiprok atau regulator atau sistem pengisian dari motor karburator punyanya Supra X125. Di sini ada soket yang masuk ke bagian magnet, magnet atau spool pengisian. Di sini tidak ada spool CDI atau spool pengapian. Jadi untuk spool pengapiannya ini ada di bagian CDI-nya, di dalamnya menjadi satu, ada inverter dan masuk ke dalam input coil. Oke, untuk coilnya di sini. Untuk coilnya di sini untuk coil dari Supra X125. Oke, ini masih standar, tidak ada tambahan apapun. Jadi jika teman-teman mengalami masalah untuk tarikan dari Supra X125 ini, karena jarang sekali terjadi masalah di percikan businya, jadi cukup dilakukan pengecekan pada ujung businya sini. Oke, di ujung businya ini jika merah berarti di businya ini sudah melemah atau terjadi keausan di dalamnya. Oke, di dalam dari ujung businya sini dikarenakan mungkin lama penggunaan, dan untuk kasus yang sering ganti busi ini biasanya pembakarnya tidak maksimal dikarenakan campuran BBM yang terlalu besar. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan beberapa tahap pada motor karburator ini yang menyebabkan boros BBM. Oke, boros BBM yang tidak wajar, dan tentunya motor ini sulit dihidupkan. Mungkin untuk motor ini sudah mengalami masalah seperti ini, tetapi baru ketahuan saat ini dikarenakan sudah mulai terjadi kerusakan yang final atau kerusakan itu sudah maksimal. Jadi dengan mudah mengetahui masalah pada motor ini yang boros BBM. Dan untuk olinya ini sudah ketemu, atau masalah oli cepat habis ini bisa disebabkan karena terjadi keausan pada blok piston di bawahnya yang sudah longgar, sehingga oli ini masuk ke dalam ruang bakar dan juga bisa menyebabkan motor sulit dihidupkan karena ada campuran oli. Oli yang banyak, kemudian BBM-nya ini campuran BBM dan udara tidak bisa terbakar, sehingga menyebabkan terjadinya resistansi di elektroda businya ini yang menyebabkan motor ini sulit dihidupkan atau boros busi. Jika mengalami hal seperti ini, teman-teman bisa melakukan, jika businya mungkin beberapa minggu sudah tidak berfungsi, ini bisa melakukan kita panaskan pakai api di kompor, kemudian kita bersihkan, ini biasanya normal lagi untuk businya. Oke teman, dan di sini ada bagian manifold ini yang bermasalah di input.
bagian karburator ke mesin. Ini ada vakum atau hampa udara. Di bagian sini tidak boleh ada udara masuk bagian luar sini maupun kebocoran apapun yang masuk ke dalam blok silindernya atau ke ruang bakar sini. Saya akan ke sebelah kiri untuk melihat kondisi dari motor ini. Maaf, untuk motornya ini dibuat harian, jadi kondisinya seperti ini. Oke teman, di sini ada beberapa bagian. Oke, di sini karburator. Maaf untuk kondisinya agak gelap. Di sini ada karburator, manifold, dan di bagian manifold ini ada lubang kecil. Oke, lubang pipa besi kecil. Kurang kelihatan bos. Oke, seperti ini, lubang kecil. Di sini adalah ke arah keran bensin. Oke teman, di sini ke arah keran bensin. Jadi untuk Supra X125 ini untuk keran atau masuknya bensin dari tangki ini menggunakan vakum. Jadi otomatis untuk masuknya BBM ke ruang penampung bensin atau ke karburator ini menggunakan sistem vakum atau menggunakan hampa udara, atau saat motor dihidupkan di sini terjadi tekanan udara menurun sehingga menghisap dari keran bensinnya. Saat motor ini dihidupkan terjadi menghisap di keran bensinnya atau di bagian vakum keran bensinnya, sehingga BBM dari tangki ke karburator ini akan mengalir. Oke, dan di sini adalah yang mengalami masalah tersebut. Oke, di sini sudah saya bongkar dari bagian selang. Oke, sudah saya lepas bagian selang yang ke tangki. Oke, di sini ada selangnya dari tangki. Ini yang arah BBM dari tangki. Kemudian ada sebuah keran vakum seperti ini. Oke, keran vakum. Oke, di sini ada keran vakum untuk posisinya seperti ini. Di sini ada 3 jalur, 1, 2, 3. Di sini input masuknya BBM dari tangki, kemudian di sini output masuknya BBM ke karburator, dan di sini adalah selang yang ke manifold isap. Oke, ke manifold isap di bagian leher dari manifold isap, leher di belakang karburator. Ini ada yang terbungkus tadi ke bagian pipa besi yang kecil tadi di bagian sini. Oke, ini masuk ke sini. Jadi saat digunakan di motornya ini menyala, terjadi penurunan tekanan udara akan menghisap di bagian sini. Oke, menghisap di bagian keran bensinnya ini sehingga terjadi penyedotan membran di bagian dalamnya sini, akan membuka klep vakum di bagian input menuju output. Ini akan terbuka mengalir BBM dari tangki ke karburator. Oke, ini untuk normalnya. Untuk normal barunya, jadi saat motor dihidupkan di sini terjadi vakum atau menyedot, kemudian BBM mengalir dari tangki dan ke karburator. Oke, setelah saya lakukan pengecekan tadi, setelah saya lepas dari selangnya di bagian sini, untuk selangnya seperti ini, kecil seperti ini. Oke, yang masuk ke sini, selangnya kecil, kemudian masuk ke manifold atau gulu banyak seperti ini. Kalau orang bengkel gulu banyak. Jadi saat saya sedot di sini, saya hisap pakai mulut. Oke, saya hisap. Di sini ada BBM yang keluar atau masuk ke dalam manifold isap. Jadi ada kebocoran di bagian keran bensinnya ini. Jadi saat digunakan, motor dihidupkan, ini BBM akan masuk melewati sini. Oke. Oke, melewati sini, juga melewati di selangnya sini. Oke, melewati, kalau normalnya ini cuman melewati di tangki kemudian ke karburator dan tidak melewati dari keran bensinnya.
Jadi di sini yang bermasalah adalah di bagian vakumnya sini yang sudah mulai bocor, yang menyebabkan BBM ini masuk ke dalam di pipa kecilnya sini. Jadi saat digunakan ini BBM langsung masuk dari tangki, juga masuk ke selang vakumnya. Mungkin lebih deras juga masuk ke karburatornya. Jadi di sini mungkin lebih besar bocornya. Jadi saat dipakai mungkin 20 km ini habis 2 liter, ini pantas sekali. Ini yang bermasalah. Dan motor ini akan berebet-berebet dan kadang mogok, tidak bisa dihidupkan, ada kebocoran udara luar atau dari, kalau ini bukan udara dari luar tetapi BBM-nya masuk full ke bagian sini, ke bagian selang kecil ini atau selang vakum. Oke teman, ini untuk masalahnya, dan di sini ini buktinya bahwa BBM ini sudah masuk ke dalam selang bagian sini, keran vakumnya ini hampa udara, tidak ada boleh bensin yang masuk. Ini saya buktikan dulu, saya coba dulu untuk membuktikan. Saya lepas, saya pasang dulu. Saya pasang dulu, tidak mengalir dari bensinnya. Ini coba saya isap di bagian sini, bos. Saya isap dulu, dan di sini saya coba. Nanti akan mengalir BBM. Coba saya isap dulu. Sudah mengalir. Dan di sini saya akan lepas. Ini ada BBM-nya. Ini ada basah. Ini barusan saya sedot sedikit sudah mengalir bensinnya, sama seperti pada bagian keran yang ke karburator. Ini saya dekatkan dulu. Ini ada BBM yang masuk ke bagian sini. Teman, ini adalah yang menyebabkan boros 2 liter langsung habis. Ini masalahnya sudah fix dan sudah ketemu. Jika teman-teman mengalami masalah seperti ini, bisa melakukan pengecekan dari konsumsi BBM yang tidak wajar dari sebelumnya. Ini bisa langsung melakukan pengecekan di selang atau pompa vakumnya, pompa otomatis dari Supra X 125 ini, karena tidak menggunakan pompa manual seperti pada Supra X 125, Supra X 100 cc maupun Supra Fit New. Jadi di sini otomatis, ini untuk yang terbaru. Dan di sini saya akan melakukan penggantian dan saya akan mengecek apakah sama hasilnya saat saya sedot BBM-nya. Di sini ada kebocoran BBM atau kebocoran bensin. Saya lepas dulu, bos. Saya akan coba tes. Teman, saya coba sedot dulu. Saya coba sedot apakah bermasalah. Saya sedot, sudah mengalir BBM-nya. Sudah mengalir, dan sini saya akan cek. Sip, mantap, bos. Di sini sudah kering, tidak ada kebocoran udara. Di bagian sini. Di bagian sini. Ini masalahnya sudah selesai dan solusi untuk motornya juga sudah teratasi. Dan di sini saya akan coba pasang dan saya coba hidupkan motornya apakah berhasil, karena untuk sebelumnya tidak bisa dihidupkan. Saya pasang dulu. Teman, di sini sudah saya pasang. Di sini selang yang ke vakum, di sini selang dari kerannya ke karburator. Saya akan coba tes.
Oke, untuk businya di sini saya bersihkan dulu supaya lebih kering. Oke, lebih kering seperti ini. Oke, saya terap-terap dulu supaya di ruang bakarnya juga lebih kering. Ini untuk tekanan kompresinya juga masih besar. Oke, ini tekanan mesinnya juga masih besar. Oke. Oke, sudah saya bersihkan, saya pasang dulu. Sudah sip. Oke, sudah siap. Saya akan coba dulu. On. Oke teman, saya akan coba lagi hidupkan. Saya kop dulu untuk memancing BBM-nya supaya lebih banyak. Sama seperti di jok. Gimana Mbak? Belum. Oke teman-teman, di sini sudah normal untuk suaranya. Dan untuk knalpotnya seperti ini. Oke teman, untuk penyetelan dari setelan angin-anginnya tadi menyesuaikan dari kondisi di putaran mesinnya. Jadi tadi saat saya putar agak besar sedikit, kemudian saya putar-putar ke kanan, suara mesinnya agak tinggi, kemudian naik turun. Disitu saya kurangi seperempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Salam otomotif.